Wahyu 1 ayat 17, Yesus mengaku apa? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Kalau dia adalah yang awal yang akhir, artinya dia adalah sang kekal itu. Wahyu 1 ayat 8, dia telah ada sebelum segala zaman, sudah ada dan akan datang. Dia dalam keilahiannya ada dalam kekekalan sepanjang segala abad, bahkan sebelum dunia dijadikan. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu itu ada karena dia. Keilahiannya ini ada dalam kekekalan. Jadi siapa yang disembah Maria, dia dalam kekekalannya sebelum mengambil rupa manusia. Saya tanya Anda, Quran ini baru ada 1924 atau dari kapan? Wahyu Allah itu diciptakan atau tidak? Itu diturunkan langsung, bukan diciptakan. Kalau ini tidak diciptakan berarti ini bukan makhluk dong? Maksudnya Nah, Bang Wahyu ini bukan diciptakan. oke, kalau bukan diciptakan berarti pencipta dong? Karena di Ibu. dalam iman Islam itu cuma ada dua, pencipta dan Ya, ciptaan. saya bertanya. Kalau ini bukan Iya. ciptaan, berarti ini pencipta dong? Wajib ditonton. Strategi cerdas Agatha menjelaskan keilahian ketuhanan Yesus kepada Uclim. Al-Quran itu pencipta atau ciptaan. Mari kita simak penjelasan jitu, tuntas dan cerdas dari Agatha ketika debat dengan dua orang Uclim, yang mana mereka sebenarnya bingung dengan ajarannya sendiri. Kandung kedagingannya, kemanusiaannya, karena dia adalah Allah yang telah ada dalam kekekalan. Yesus itu sebelum dia mengambil kodrat manusia, Ada sumber di Injilnya tuh kira-kira nanti dijelaskan juga ya. ada, sabar. Saya di sini nggak pakai jigo. Wahyu 1 ayat 17, Yesus mengaku apa? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Kalau dia adalah yang awal yang akhir, artinya dia adalah sang kekal itu. Wahyu 1 ayat 8, dia telah ada sebelum segala zaman, sudah ada dan akan datang. Dia dalam keilahiannya ada dalam kekekalan sepanjang segala abad, bahkan sebelum dunia dijadikan. Saya tambah lagi ya, Yohanes 17 ayat 5, dia ada sebelum dunia ini jadi. Yohanes 17 ayat 24, dia ada sebelum dunia ini jadi. Kolose 1 ayat 17, itu dia ada, bahkan segala sesuatu ini diciptakan melalui dia. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu itu ada karena dia. Banyak sekali sumbernya, itu ayat semua ya. Nanti kalian catat, kalian cek semua yang saya katakan ini. Siapa? Nah, saya jelaskan dulu keilahiannya. Keilahiannya ini ada dalam kekekalan. Jadi siapa yang disembah Maria, dia dalam kekekalannya sebelum mengambil rupa manusia. Makanya Maria di dalam Lukas 1 ayat 38 berkata apa? Jadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu, sebab aku adalah hamba Tuhan. Sebelum Yesus itu mengambil kodrat manusia dari Maria, Maria ini sudah dikonfirmasi seorang malaikat Gabriel, dia berkata, sesungguhnya Roh Kudus akan turun atasmu, menaungi kamu, dan kuasa Allah akan membentuk janin di dalam rahimmu. Firman itu akan inkarnasi
melalui rahimmu. Lalu jawab Maria apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Maria yang pertama sekali yang tahu bahwa Allah yang dia sembah itu mengambil kemanusiaan dari rahimnya. Makanya dia bersukacita di ayat 35-nya. Aku adalah wanita paling berbahagia di dunia ini, karena Tuhan telah memperhatikan aku. Itu pengakuan Maria di Lukas 1. Jadi Yesus itu adalah Allah yang telah ada dalam kekekalan yang disembah Maria. Yesus itu dua kodratnya. Kodrat keilahiannya itu ada sepanjang segala abad, bahkan sebelum dunia ini ada. Saya bacain dari tadi dalilnya loh. Saya sampai hafal di luar kepala saya, karena itu terus yang diajarkan gitu. Jangan gitu dong bang, masa ibu sembah anak loh? Berarti kamu tadi nggak nalar ya? Kemanusiaannya ini baru ada 2000 tahun lalu, tapi keilahiannya dalam kekekalan bang, yang disembah baru ada 2000 tahun lalu. Keilahiannya, saya kasih kamu pengertian ya. Saya bilang tadi Yesus itu punya dua kodrat. Kodrat Allah itu kekal, al-awal al-akhir, itu dalilnya ada Wahyu 1 ayat 17. Kodrat kemanusiaan itu dari Bunda Maria. Sudah. Sekarang saya tanya gini semua, nih. Nih, saya tanya Anda. Quran ini baru ada 1924 atau dari kapan? Saya tanya abang. Ini jawab dulu. Ada satu orang nggak yang bisa memberi jawabannya? Saya mau menjelaskan tentang Kristus. Percaya nggak ini adalah firman Allah atau wahyu Allah? Ya, percaya. Wahyu Allah itu diciptakan atau tidak? Itu diturunkan langsung, bukan diciptakan. Jadi kalian percaya Quran ini tidak diciptakan ya? Iya, bukan Oke. diciptakan, diturunkan wahyu langsung. Kalau ini tidak diciptakan berarti ini bukan makhluk dong? Maksudnya Nah, Bang, wahyu ini bukan diciptakan. oke. Kalau bukan diciptakan berarti pencipta dong? Karena di Ibu. dalam iman Islam itu cuma ada dua, pencipta dan Ya, ciptaan. saya bertanya. Kalau ini bukan Iya. ciptaan, berarti ini pencipta dong? Sesuatu di dunia ini kalau dia bukan ciptaan berarti pencipta. Karena cuma ada dua, makhluk dan holik. Pencipta dan ciptaan. Jadi Quran ini ciptaan atau pencipta? Gimana? Kita. Pencipta. Berarti ini pencipta ya? Iya. Oke. Allah dengan Quran sama nggak bang? Allah dengan Quran nggak sama. Berarti pencipta Anda ada dua dong? Ada Quran dan ada Allah. Bedakan Allah dengan Wow. Al-Quran. Berarti Anda bukan Jadi kan nggak sama. monoteisme. Harus Politeisme dong. akal pikiran kita bermain. Iya, Gini. ini akal saya bermain di sini. Tuhan kan Kalau ini betul. bukan Allah kan ciptaan, Tuhan. ini pencipta. Bisa disamakan. Iya, Anda setuju. Allah pencipta, ini pencipta. Ada berapa pencipta Anda? Ya satulah. Loh, ini berarti ini ciptaan dong? Iya ciptaan. Loh, tadi pencipta. Oke, baik. Berarti ini udah setuju ya. Ini adalah ciptaan ya. Berarti bukan pencipta ya. Ini berarti ciptaan. Setuju? Saya kunci Iya nih. itu kan. Atau boleh diganti Dari- dulu? Boleh. Pencipta atau cipta? Mbak, Ini ciptaan atau pencipta? Setujunya yang mana? Pencipta atau ciptaan?
Ada yang jawab ya, di bawah katanya ciptaan. Oke. Berarti perkataan Allah itu ciptaan dong. Raka Suki dijawab tadi Quran adalah ciptaan. Anda Mu'tazilah ya. Ijma ulama mengatakan kalau ada yang mengatakan Quran ini adalah ciptaan, dia kufur, hilang imannya dari Islam. Anda syahadat ulang Raka Suki. Ijma ulama kalian boleh baca ya. Kalau ada yang mengatakan Quran ini wahyu Allah atau firman-Nya Allah ciptaan, maka kalian adalah kufur. Jadi ini ciptaan atau tidak? Loh, kalian Islam kemana ini imannya? Berarti perkataan Allah adalah ciptaan. Betul Raka Suki? Udah nungsep kau di bawah kan? Kalau ada yang mengatakan ini ciptaan, Bapak setuju, Bapak dibilang kafir. Barang itu kan dicipta oleh manusia, tapi wahyu dari Allah. Good. Apakah wahyu Allah ciptaan atau tidak? Tadi pertanyaan saya, firman Allah, perkataan Allah, atau wahyunya Allah, itu ciptaan atau tidak? Kalian kan bingung. Tidak lah. Kalau di Berarti Al-Quran tidak ya? Berarti itu bukan ciptaan. tidaklah. Wahyu ini bukan pencipta manusia. Wahyu ini turun langsung dari Allah. Yang saya tanya, wahyu itu holik atau makhluk? Gak ada kata makhluk situ. Di dunia ini ya, menurut iman Islam, cuma ada dua Pak. Holik dan makhluk. Pencipta dan ciptaan. Apakah ada yang semi ciptaan atau semi Allah? Kan nggak ada. Jadi perkataan Allah itu diciptakan atau tidak? Wahyunya Allah diciptakan atau tidak? Saya kunci. Ada. Tidak diciptakan. Diciptakan wahyunya Allah. Dengan Al-Quran apa ini diciptakan Allah apa? menciptakan wahyunya? Makanya belajar ilmu kalam ya, Islam saya sarankan belajar ilmu kalam. Kalau saya menjabarkan tentang keilahian Kristus atau kristologi, kalian itu minimal tahu dulu ilmu kalam. Belajar dulu ilmu kalam biar kalian tidak terjebak sama pertanyaan-pertanyaan simpel saya. Tahu Jangan dulu. hafal, budayakan memahami, gitu dong. Oke, jadi Bapak ini setuju. Nih saya akan jelaskan ya. Mungkin Islam banyak yang nggak tahu ya. Ini secara kalam nafsi bukan ciptaan, tetapi kalam lapsi yang terdiri dari kertas dan tulisannya. Ini adalah makhluk. Jadi di dalam Quran ini ada dua kodrat. Kodrat makhluk dan kodrat holik. Jadi di dalam satu Quran ini berdiam dua ya. Sifat Allah atau kalamnya Allah atau wahyu atau firmannya Allah itu tidak diciptakan. Karena apa? Karena melekat pada zatnya. 20 sifat Allah, salah satunya kalam. Kalam ini kalam nafsi. Dalam Quran ini inilah yang dikatakan perkataan Allah. Jadi sama seperti firmannya Allah, wahyunya Allah, atau kalamullah ini. Ini dua kodrat, sama seperti Kristus. Kodrat keilahiannya firman yang saya jelaskan tadi ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah karena dia melekat di dalam diri Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Itu bukan ciptaan, melainkan adalah pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman, melalui kalamnya. Yohanes 1 ayat 3. Nggak ada yang ngerti ya? Kecepatan bu gurunya ya?
saya kasih tahu. Sama seperti Kristus, natur keilahiannya itu ada dalam bako. Kekekalan. Bako itu artinya kekal. Karena dia melekat pada Allah, bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka saya katakan ini adalah holik dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holik. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatia Allah. Jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat-sifat Allah itu pasti Allah. Jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah. Maka Allah kami Tritunggal, 3 keberadaan yaitu Bapa, firman, dan roh. Itulah Allah yang satu dengan 3 realitas, dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 sifat Allah. Sifat Allah itu bukan diciptakan. Jadi Allah kalian itu 21 tunggal, kita Tritunggal sayang. Ngerti ya, Rakazuki ya, kakek tua ya, dokter blok. Jadi Yesus Kristus itu kodrat keilahiannya itu bukan diciptakan, tetapi dia ada dalam kekekalan karena melalui dia segala sesuatu ini bisa dijadikan. Baca Yohanes 1 ayat 3. Jadi untuk bapak-bapak yang Arnoldi tadi masih beku kepalanya, otaknya belajar ilmu kalam. Jadi kalau mau tahu Kristus itu seperti apa, yang kami kenal sebagai Kristologi, itu adalah Allah yang mengambil kodrat manusia. Ini yang dikatakan 2 natur, sama seperti Quran ini. Ada 2 kodrat, kodrat sifat Allah dan makhluk. Jadi kalian boleh mempelajari apa yang saya katakan ini. Setuju nggak ulama kalian? Tanya. Karena ilmu kalam itu yang ngajarinnya orang ortodoks. Jadi jangan coba-coba mengatakan Quran itu ciptaan. Nanti bahaya. Nah, setuju nggak kalau itu ciptaan sesuai katamu tadi? Ini ciptaan. Benar, jangan ngambil kesimpulan dulu. Ya oke, sekarang saya tanya, kamu tadi typing ini ciptaan. Serius loh? Oke. Di dalam Islam kalam itu ada 2. Ada yang disebut kalam lapsi, ada yang disebut kalam nafsi. Saya udah ngajarin itu dari tadi, Bang. Kau ini Bu Guru Agatha tadi yang jawab itu. Kalam itu ada kalam nafsi, kalam lapsi. Betul kan? Udah dikonfirmasi sama kakek. Makasih ya, kek. Saya tadi udah jelasin. Kalau kalam nafsi itu bukan ciptaan. Lapsi baru ciptaan, makhluk. Dikonfirmasi ya. Kau mau menjelaskan apa, kek? Udah ku jelaskan. Tinggal kau mau nyontek aja penjelasanku. Bisa nyontek dari orang Kristen aja kau. Saya melihat sekaligus menyaksikan masih begitu banyak orang-orang di luar Kristen, khususnya para apologet dan polemikus dari luar Kristen, yang gagal memahami terkait pribadi Yesus Kristus. Secara umum, mereka menyamakan Yesus
dengan utusan, rasul, dan nabi lain. Itu merupakan sebuah konklusi atau kesimpulan yang keliru dan salah. Kami orang-orang Kristen tidak pernah menyangkal atau memungkiri Yesus itu sebagai nabi, rasul maupun utusan. Tetapi jangan lupa, Yesus itu adalah utusan yang berbeda dari semua utusan yang pernah ada dalam sejarah kemanusiaan. Kenapa demikian? Yohanes pasal 6 ayat 38 jelas berkata, Yesus itu adalah utusan yang turun dari sorga. Jadi Yesus itu diutus dulu, baru memiliki tubuh fisik jasmani kemanusiaan, melalui dikandung oleh Bunda Maria, dilahirkan serta hidup selama 33,5 tahun di dunia ini, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Yohanes 8 ayat 42 kembali memberikan konfirmasi dan penegasan. Yesus itu adalah utusan yang keluar dan datang dari Allah. Kalau nabi, utusan, rasul yang lain keluar dan lahir dari ibunya, tapi Yesus itu keluar, dalam bahasa teologisnya diperanakkan dari Allah yang disapa dengan Bapa. Ketika Yesus itu keluar dan datang dari Allah, maka secara permanen, dari sejak kekal, dari sejak Allah itu ada, firman itu ada bersama dengan Allah. Atas dasar itu kita bisa diyakinkan melalui Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita mengutip pengertian pemahaman saudara-saudara di luar Kristen, ketuhanan atau keilahian Yesus itu bukan dalam tubuh fisik jasmani kemanusiaannya, tapi dalam eksistensi kekal sebagai firman yang roh adanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa banyak orang-orang di luar Kristen yang masih gagal paham dalam mengenal pribadi Yesus secara utuh dan lengkap? Oleh karena mereka hanya menyoroti Yesus dari natur keadaan sebagai manusia. Kalau sampai ada pemaksaan kehendak, Yesus itu hanya bisa dipahami dalam natur keadaan sebagai manusia, maka akan begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang tidak berguna, tidak berlaku ketika ada kesimpulan demikian. Itu sebabnya Kolose pasal 2 ayat 9 mengatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan. Di dalam pribadi Yesus itu, yang secara jasmania itu berdiam seluruh kepenuhan keallahan. Di sini ada kata jasmania, ada keallahan, berarti menunjukkan, membuktikan, sekaligus mengkonfirmasi, menegaskan Yesus itu memiliki dua natur. Natur kemanusiaannya diperoleh dari kandungan Maria. Itu sebabnya Lukas 1 ayat 42 jelas mengatakan bahwa Yesus itu adalah buah rahim Maria. Dan natur keilahian yang sudah ada sejak kekal bersama dengan Allah dalam eksistensi keberadaan sebagai firman.
Jadi kalau ada ungkapan yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia, jangan pernah berpikir picik, dangkal, dan miskin. Karena terkait dengan firman bukan berbicara tentang sesuatu yang fisik. Oleh karenanya ketika firman menjadi manusia, bukan berarti eksistensi firman menjadi tidak ada, hanya tinggal manusia. Bukan demikian. Yang benar itu adalah firman itu ketambahan atau mengambil rupa seorang manusia, sehingga komplit dan lengkap dalam dirinya. Ada keilahian, ada kemanusiaan. Oleh karena itu saya tidak panjang lebar membuat sebuah konklusi kesimpulan. Menolak keilahian Yesus dari fakta-fakta kemanusiaannya, berpuasa, disunat, lapar, haus, takut di taman Getsemane, diberikan kekuatan oleh malaikat, berdoa, mengalami kematian. Bagi kami tidak ada sesuatu yang asing dan tidak perlu risih, karena itu merujuk kepada keadaan Yesus sebagai manusia. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Bukan berarti eksistensi firman lebih rendah daripada Bapa, tapi itu terkait dengan Yesus yang sedang mengenakan tubuh kemanusiaan dalam keadaannya sebagai manusia yang punya start permulaan. Memang Bapa lebih besar daripada keadaan Yesus sebagai manusia. Jangankan Bapa lebih besar daripada Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dalam waktu yang singkat di dalam kitab Ibrani disebutkan malaikat juga lebih besar atau lebih tinggi daripada Yesus. Di sisi lain, menolak kemanusiaan Yesus dari fakta-fakta keilahiannya itu juga keliru dan salah. Karena fakta-fakta keilahiannya ditunjukkan, dibuktikan. Pertama, berkuasa mengampuni dosa. Kedua, berkuasa memberikan hidup yang kekal. Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti Yesus dalam keadaan sebagai firman bersama Allah yang disapa dengan Bapa dan Roh Kudus adalah pencipta segala sesuatu. Sebelum Abraham jadi, Yesus sudah ada. Bahkan Yesus telah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia dijadikan. Bapa telah mengasihi Yesus sebelum dunia ini ada. Bahkan seperti ayat-ayat yang sudah diulang-ulang oleh Agatha tadi. Wahyu 1 ayat 17. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Di sini dijelaskan Yesus Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Itu ditujukan kepada Yesus. Tentu bukan dalam tubuh fisik jasmani keadaannya sebagai manusia, tapi dalam eksistensi kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.